Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk bagian Indonesia, kemudian kalau bagian Kuwait saya kurang tahu jam berapa sekarang di sana. Baik, kita bertemu kembali dalam materi keperawatan keluarga. Sebelum kita membahas tentang materi-materi apa yang ada di keperawatan keluarga, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran tadi dulu ya, terkait dengan RPS. Ya. Di dalam RPS keperawatan keluarga, jadi kita memang dosen membuat deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga. Deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga ini membahas tentang pentingnya pelayanan kesehatan primer dalam mengatasi masalah kesehatan, konsep keluarga dan definisi keluarga, model konsep dan tren isu keperawatan keluarga. Kemudian deskripsi yang kedua adalah mata kuliah ini membahas tentang pendekatan-pendekatan teoritis mendasar yang digunakan dalam praktek keperawatan keluarga, perencanaan, tindakan, dan evaluasi asuhan keperawatan keluarga sekaligus pendokumentasian asuhan keperawatan keluarga. Jadi kesimpulannya dalam deskripsi mata kuliah ini adalah proses keperawatan. Ya. Selanjutnya di dalam RPS itu kita melihat bagaimana kemampuan mahasiswa yang diharapkan dosen. Ya. Jadi tugasnya nanti mahasiswa adalah yang pertama menguraikan mata kuliah syarat yaitu proses keperawatan yang dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Ya. Kemudian yang kedua menguraikan konsep pelayanan kesehatan primer dalam mengatasi masalah kesehatan, konsep keluarga dan definisi keluarga. Kemudian model konsep tren isu keperawatan keluarga. Kemudian yang ketiga menunjukkan kerja yang bermutu dan terukur terkait pemberian asuhan keperawatan keluarga sekaligus pendokumentasian asuhan keperawatan keluarga. Kemudian di dalam RPS juga kita akan membahas tentang materi-materi pembelajaran ya. Yang kami fokuskan adalah pembuatan askep asuhan keperawatan. Kenapa saya lakukan seperti ini? Karena melihat teman-teman banyak yang sudah bekerja dan tentunya di dalam pekerjaan kita baik di rumah sakit ataupun di puskesmas itu kita akan melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan ya, di mana dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Kemudian materi pembelajaran ya, materi pembelajaran kita yang pertama adalah pelayanan kesehatan primer dalam mengatasi masalah kesehatan, konsep keluarga dan definisi keluarga sampai nantinya tentang isu-isu tren keperawatan keluarga. Kemudian yang kedua tentunya pendekatan-pendekatan teoritis mendasar yang terkait dengan proses keperawatan. Metode pembelajaran ya, di dalam RPS saya menulis metode pembelajaran yang pertama adalah kuliah daring ya, karena kita belum offline. Kemudian yang kedua adalah diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan mendiskusikan tentang kasus-kasus yang terjadi di dalam keperawatan keluarga itu sendiri. Kemudian menyusun portofolio. Jadi nanti akan saya berikan kasus, kemudian teman-teman nantinya akan menyusun portofolio. Misalnya saya ingin mengangkat pasien hipertensi misalnya. Nah itu kita akan susun portofolionya, kemudian slide-nya. Kemudian praktek laboratorium ya. Kenapa saya cantumkan di metode pembelajaran praktek keperawatan, praktek laboratorium? Karena ini adalah suatu implementasi nantinya ketika sudah praktek atau bekerja di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi nanti praktek laboratorium itu ada dua. Jadi ada offline, ada daring. Yang daring itu adalah kita lakukan. Jadi nanti misalnya kalau saya kasih misalnya pemasangan infus, tentunya teman-teman nantinya di sana, misalnya di rumah disiapkan alat-alat pemasangan infus ya. Jadi kemudian kalau praktek laboratorium secara offline, jadi nanti teman-teman akan secara bergiliran ke kampus untuk melakukan praktek laboratorium dengan syarat bahwasanya mahasiswa yang mengikuti praktek laboratorium secara offline tentunya akan dilakukan rapid test ya, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian di dalam RPS keperawatan keluarga ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Ya. Seperti apa interaksi yang dilakukan? Yang pertama adalah mereview materi yang telah diberikan, kemudian dilakukan tanya jawab.
Kemudian yang kedua, melatih mahasiswa untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang penyakit, kemudian presentase kasus ya. Kemudian ada sistem penilaian ya. Sistem penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan persentase harus 100% ya. Seperti misalnya tugas individu, seminar, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tutorial, sehingga jumlahnya nanti 100%, kemudian praktek itu tentunya harus 100%. Kemudian daftar pustaka ya. Daftar pustaka yang saya tulis di RPS ini adalah ada daftar pustaka secara utama dan ada pendukung ya. Tentunya yang utama itu yang berkaitan dengan konsep keperawatan keluarga, sedangkan kalau pendukung tentunya dengan keputusan-keputusan Menteri Kesehatan atau dengan dasar-dasar keperawatan kesehatan. Baik, sebelum saya lanjut di materi, barangkali saya persilakan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran studi kita tentang keperawatan keluarga. Saya persilakan. Ya Pak, bisa bantu menyimpulkan Pak? Ya, silakan Fajar. Iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Nama saya Fajar, saya mencoba merangkum apa-apa tentang RPS keperawatan keluarga atau rencana pembelajaran studinya. Yaitu di mana di sini kita dititik beratkan untuk mahasiswa agar mata kuliah ini sangat penting diberikan khususnya mengenai pelayanan kesehatan primer untuk mengatasi masalah kesehatan, kemudian konsep keluarga, definisi keluarga, ataupun konsep model dan tren isu dari keperawatan keluarga. Di sini juga diharapkan untuk mahasiswa lebih mengetahui tentang pendekatan-pendekatan teoritis tentang praktek keperawatan keluarga, mulai dari dari yang digunakan untuk keperawatan keluarga seperti perencanaan, tindakan, dan evaluasi asuhan keperawatan keluarga. Jadi di sini dititik beratkan kepada kami untuk mengetahui bagaimana sih proses keperawatan keluarga itu, bagaimana sih cara pembuatan asuhan keperawatan keluarga. Seperti itu Pak. Dan juga di sini kami diharapkan untuk ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa mereview materi yang diberikan oleh Bapak, kemudian bisa melatih kami untuk menyelesaikan kasus-kasus tentang penyakit tentang keperawatan keluarga Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Jar. Barangkali masih ada yang bisa tambahkan sedikit tentang RPS tadi yang saya bahaskan. Ibu Surasmi barangkali. Ya izin Pak, kami menambahkan. Silakan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman saya Pak Fajar. Mungkin hanya memperjelas saja bahwa yang ditekankan pada proses keperawatan di sini ada 5. Pertama, pengkajian, bagaimana seorang perawat dalam mengkaji masalah dalam keluarga. Lalu kita menentukan diagnosis keperawatan, dilanjutkan pada intervensi keperawatan, implementasi dan evaluasi, sekaligus pendokumentasian asuhan keperawatan. Terima kasih Pak. Ya. Saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Fajar dengan Surasmi sudah sangat benar sekali, bahwasanya di sini ditekankan di dalam RPS adalah tentunya proses keperawatan ya, yang dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Baik, kita masuk materi ya terkait dengan proses keperawatan keluarga. Iya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya perawat itu adalah senjatanya asuhan keperawatan ASKEP. Beda dengan dokter itu senjatanya adalah stetoskop, tapi kita itu adalah asuhan keperawatan ya, ASKEP. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena di dalam pendokumentasian perawat ya, baik di ruang UGD, di ruang perawatan, itu tentunya biasa kita gunakan asuhan keperawatan. Jadi tergantung jenis penyakit apa yang kita hadapi di dalam merawat pasien. Dalam asuhan keperawatan keluarga ya, ada yang dinamakan keperawatan komunitas. Perawatan komunitas itu adalah keperawatan keluarga itu sendiri yang dimana terdiri dari orang tua, anak, dan sebagainya. Kemudian di dalam asuhan keperawatan keluarga ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri. Ya.
Jadi misalnya nanti kalau misalnya sudah praktek, kemudian kita menemukan masyarakat atau pasien yang selalu menyendiri, dan kita mencoba mendekati bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Dan kemudian kita harus juga observasi dulu, jangan sampai pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, kemudian kita mencoba mendekati untuk mengatasi masalahnya itu, hati-hati, ya. Jadi harus dilakukan dulu pendekatan-pendekatan yang tentunya kita melalui dulu keluarganya, ya. Kita harus tahu dulu apa masalahnya, misalnya ya Bapak di sana, apa masalahnya di sana Ibu, sehingga nanti akan terkolaborasi antara keluarga dengan kita dan kemudian dengan pasien. Kemudian yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus itu yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan keluarga. Kemudian yang kedua, memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan perawatan kesehatan yang tepat kepada anggota keluarga yang sakit. Kemudian selanjutnya memelihara atau memodifikasi lingkungan keluarga, misalnya lingkungan fisiknya, psikisnya, sosialnya, sehingga dapat meningkatkan kesehatan keluarga. Kemudian yang keempat, memanfaatkan seberapa daya yang ada di masyarakat atau fasilitas kesehatan yang ada di sana, ya. Jadi tujuannya ini adalah yang pertama, kita kenal dulu masalahnya keluarga itu, ya. Jadi kalau misalnya kita praktek, kita masuk di rumahnya masyarakat, kita tahu dulu, Pak, misalnya Pak, dalam lingkungan keluarga penyakit apa yang sering muncul di sini, misalnya taruhlah misalnya hipertensi. Nah, kita perlu kaji apa sebetulnya yang pembawa gen hipertensi, kemudian DM-nya juga, misalnya ada penyakit keturunan seperti misalnya diabetes, ya, itu yang perlu kita kaji. Itu tentang tujuan khusus. Kemudian persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan aspek keluarga, ya. Yang pertama adalah menetapkan keluarga yang menjadi sasaran kunjungan, serta menentukan kasus yang akan ditindaklanjuti di rumah melalui seleksi kasus di puskesmas atau posyandu sesuai dengan prioritas, ya. Jadi persiapan-persiapan yang pertama itu bagaimana kita menetapkan misalnya keluarga yang menjadi sasaran, ya, tentunya misalnya di kelurahan A, oh ternyata di sana ada kasus misalnya gangguan penglihatan, ada katarak di sana. Kemudian keluarganya mencoba memberikan penyuluhan atau edukasi kepada penderita, tetapi dia tidak mau. Nah, tugasnya perawat adalah bagaimana memberikan edukasi sehingga pasien itu mau misalnya operasi katarak. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi harus memang kita tetapkan keluarga yang menjadi sasaran. Tetapi biasa kita lihat juga, ya, di masyarakat ketika misalnya kita di puskesmas misalnya kerja, kemudian kita melakukan kunjungan rumah, ya, untuk menentukan apakah ada masalah di dalam satu keluarga itu atau tidak. Biasanya kita baru datang, biasa ditanya nih, Pak, mau divaksin? Jangan divaksin, Kak Bodong. Padahal tidak, mau lihat ini apa sih masalah kesehatan dalam keluarga itu, ya. Jadi itu barangkali mungkin harus kita lakukan bagaimana pendekatan-pendekatan terhadap keluarga tersebut. Apalagi kalau kita misalnya pakai baju putih, kemudian data di masyarakat, biasa langsung ditanya, atau biasa masyarakat itu langsung tutup rumahnya, ada Pak vaksin di sana, ada dokter datang mau vaksin, nah itu. Kemudian menyiapkan perlengkapan lapangan yang dibutuhkan, ya. Yang pertama adalah bagaimana mempelajari riwayat kesehatan keluarga di puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya. Jadi misalnya pasien datang berkunjung di puskesmas, ya. Kemudian misalnya kita dipanggil sebagai perawat home care. Jadi memang kita harus tahu dulu riwayat kesehatannya, kita baca dulu medical record-nya, RM-nya, ya. Apa masalahnya tadi itu pasien datang, kemudian misalnya tiba-tiba saya ditelepon untuk menjadi home care, nah, yang harus kita juga perjelas riwayat kesehatannya. Kemudian membuat catatan singkat tentang masalah keluarga sebagai bahan kajian, ya. Jadi kita membuat catatan-catatan singkat terkait dengan tentang masalah kesehatan yang akan dilakukan pengkajian di keluarga. Jadi sangat berbeda itu ketika kita melakukan pengkajian di
di rumah sakit dengan keluarga ya. Kenapa di keluarga sasarannya adalah banyak ya. Beda dengan di rumah sakit. Memang kalau misalnya kita merawat pasien di ruangan bangsal misalnya ya, di ruangan bedah, nah itu kita rawat pasien memang pasien-pasien bedah. Tetapi ketika misalnya kita dipertemukan di masyarakat, itu banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang harus kita lakukan. Halo, masih kedengar suara saya? Masih Pak. Ya, jelas Pak. Kita masuk di proses keperawatan ya. Di proses keperawatan itu tadi saya sudah sampaikan bahwasanya dimulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Sebelum saya lanjut, saya persilakan dulu Fajar, apa-apa sih yang perlu dikaji? Misalnya kita menemukan pasien Fajar, kemudian apa yang perlu dikaji dalam pasien tersebut? Saya persilakan dulu Fajar. Halo? Siap Pak. Ya, coba dijawab dulu Fajar. Oh iya. Jadi khusus untuk pengkajian keperawatan keluarga di mana kita harus tahu apa sebenarnya pengkajian itu, di mana pengkajian adalah suatu tahapan di mana seorang perawat harus mengambil informasi secara terus-menerus kepada anggota keluarga ataupun komunitas yang kita bina. Adapun yang kita kaji itu mulai dari data primer seperti melalui wawancara, observasi, ataupun pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua itu melalui data sekunder, di mana data sekunder ini bisa kita dapat dari laporan lisan ataupun tertulis dari RT, kelurahan, ataupun puskesmas, ataupun dari hasil-hasil laboratorium. Selanjutnya yang kita kaji itu Pak, itu data umum, mulai dari kepala keluarga, alamatnya, nomor telepon, kemudian pekerjaan dari kepala keluarga, pendidikan kepala keluarga, serta komposisi daripada keluarga itu Pak. Ya, yang tidak ya. Yang utama lagi adalah genogram keluarga Pak, serta tipe-tipe keluarganya. Ya, oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke diagnosa keperawatan ya. Diagnosa keperawatan yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengumpulkan informasi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Fajar bahwasanya ketika misalnya kita ingin mengkaji sebuah keluarga harus kita tahu dulu status masalah kesehatannya di sana ya. Jangan sampai di sana multi penyakit, misalnya dalam satu keluarga ada hipertensi, ada DM, ada asma. Nah, itu yang harus kita prioritaskan, yang mana lebih prioritas kita yang untuk melakukan pengkajian, sehingga ketika misalnya sudah kita tentukan bahwa ini prioritas utama yang harus saya kaji, maka dengan sendirinya kita bisa menentukan diagnosa keperawatan ya. Ya, yang dilakukan diagnosa keperawatan yang pertama adalah pengelompokan data ya, kemudian merumuskan diagnosa keperawatan, kemudian penilaian atau scoring, kemudian penyusunan prioritas diagnosa keperawatan. Nah, itu yang tadi saya jelaskan bahwasanya dalam satu keluarga misalnya multi penyakit, kita harus susun prioritasnya, yang mana lebih berprioritas kita lakukan pengkajian ya. Beda dengan misalnya dalam satu keluarga hanya satu misalnya masalah kesehatan yang terganggu di sana, nah, itu bisa kita tentukan langsung. Tetapi kalau misalnya banyak ya, diferensial, banyak perbedaan tentang masalah kesehatan, nah itu yang harus kita lakukan dulu. Harus dulu merumuskan atau menyusun prioritas utama masalah kesehatan yang ada di keluarga A misalnya. Ini ada contoh perumusan diagnosa keperawatan keluarga ya. Yang pertama adalah gangguan kebutuhan istirahat tidur pada Nyonya B, memodifikasi lingkungan yang nyaman untuk istirahat dan tidur. Kemudian yang kedua, perubahan peran menjadi orang tua tunggal pada Tuan M, mengenal masalah peran orang tua tunggal setelah istrinya meninggal misalnya. Kemudian gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas motorik kepada AN, W, kemungkinan modifikasi atau menata lingkungan yang aman untuk latihan berjalan bagi AN W. Jadi kalau di keperawatan keluarga, ketika kita merumuskan diagnosa keperawatan, kita sudah menentukan memang rencana atau rasionalnya ya. Jadi kita bisa menentukan, oh ini nanti rasionalnya diagnosa keperawatan. Beda dengan diagnosa klinis. Nanti sudah intervensi baru kita tulis rasionalnya ya, implementasi.
Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Hal-hal yang perlu dilakukan atau yang perlu dilakukan perencanaan ketika misalnya menemukan masalah kesehatan pada Tuan A atau Nyonya B. Ya. Yang pertama adalah tentukan masalahnya. Ya. Tentukan dulu masalah apa dalam kesehatannya di sana, masalah kesehatan keluarganya, kemudian apa penyebabnya, kemudian apa tandanya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Fajar bahwasanya untuk menentukan masalah kesehatan kita harus perlu dulu genogram, kaji genogramnya. Ya. Fungsinya adalah untuk mengetahui status keturunan misalnya, apakah ada penyakit menular atau tidak menular pada keluarga Tuan A atau Nyonya B. Nah, ini rencana tindakan ya. Nah, ini implementasi. Jadi kalau misalnya di diagnosa medis ketika misalnya kita bekerja di rumah sakit itu implementasi ditambah saja jadi kalau misalnya kaji mengkaji ya, observasi mengobservasi. Nah, beda kalau di keluarga, membuat aspek keluarga. Yang pertama, perawat sebaiknya tidak bekerja sendiri, tetapi melibatkan secara integrasi semua profesi kesehatan yang menjadi tim perawatan kesehatan di rumah ya. Jadi kita kolaborasi dengan tim-tim kesehatan lainnya. Misalnya DM yang kita temukan ya. Jadi kalau misalnya penyakit gula yang kita temukan, tentunya kita kolaborasi dengan penyakit dokter internis ya. Dokter internis misalnya ada luka pada pasien, luka DM, kita dokter internis biasanya kolaborasi dengan dokter bedah apakah misalnya luka diabetiknya ini akan diamputasi atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian nanti dokter bedahnya kolaborasi dengan dokter radiologi ya. Kenapa kolaborasi dengan dokter radiologi? Tentunya ingin melihat hasil foto atau hasil ronseng yang ada dalam pasien itu ya. Jadi itulah kita kolaborasi dengan tim kesehatan. Kemudian yang kedua, peran perawat yang dilaksanakan adalah sebagai koordinator. Jadi kalau misalnya kita mengkaji pasien di Tuan A atau Nyonya B, itu yang paling berkompeten itu adalah perawat ya. Yang pertama. Nanti misalnya kalau kita kaji dalam keluarga Tuan A misalnya, kita temukan misalnya penyakit-penyakit yang sangat kronik. Tentunya kita apakah memang dia berkaitan dengan penyakit dalam, dokter internis ya tentunya kita dok di sini ada pasien di keluarga ini ada penderita penyakit begini misalnya ya. Itu dia. Jadi kita sebagai perawat sebagai koordinator. Kemudian juga sebagai pelaksana asuhan keperawatan ya. Ini ada contoh catatan implementasi ya. Jadi misalnya kita mengkaji tanggal 8 Juni 2003 jam berapa ya. Diagnosa keperawatan yang harus kita selesaikan dulu misalnya yang pertama. Kemudian apa implementasinya ya. Pendidikan kesehatan tentang hipertensi misalnya dan DM dengan keluarga Bapak Tuan Fajar misalnya ya. Bapak F yang dihadiri oleh misalnya anggota keluarga dan tim kesehatan lainnya ya. Kontrak selanjutnya jadi kita buat kontrak ketika misalnya kita sudah menentukan masalah kesehatannya berarti kita buat kontrak lagi Pak Bu saya datang lagi nanti di rumah kita untuk melakukan misalnya pengkajian terkait dengan masalah kesehatan yang dialami sekarang Bu ya. Kemudian dievaluasi ya. Evaluasi itu merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan. Jadi kalau misalnya kita merawat pasien yang DM, kita tentukan dulu keberhasilan kita dalam merawat pasien DM ya. Tentunya misalnya dengan apalagi misalnya kalau ada luka diabetik, wah itu kita sangat berperan untuk membersihkan lukanya setiap hari misalnya ya. Ganti BP kalau dia diperban. Kemudian bila evaluasi tidak atau kurang berhasil, maka perlu disusun rencana keperawatan yang baru ya. Jadi misalnya dengan luka DM kita rawat, kemudian setiap hari kita bersihkan, tetapi setiap hari juga banyak pusnya. Nah itu harus disusun rencana baru lagi. Misalnya di dalam pikiran kita, oh ini ada misalnya ada pusnya, ini pasien kakinya bertambah. Saya kasih ini Ripanol deh, besok pagi lagi supaya pusing semua itu keluar. Itu dia rencana perawatan yang baru ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan barangkali?
Iya, Pak. Ya, silakan. Mengenai yang di slide proses keperawatan, Pak, Ya, di mana menyangkut ada pengkajian, ada apa namanya tadi itu, ada 5 tahap itu, Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan, sebagai seorang perawat, apa perlunya mengetahui sistem proses keperawatan tersebut, Pak? Terima kasih banyak. ya, ya. Terima kasih Buya atas pertanyaannya, luar biasa pertanyaannya. Jadi kenapa perawat perlu mengetahui proses keperawatan yang dimulai pengkajian dan evaluasi? Jadi kalau misalnya kita dipertemukan di rumah sakit, maka tentunya harus melakukan pendokumentasian keperawatan yang dimulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kenapa? Misalnya di rumah sakit kita melakukan tindakan pasang infus ya. Jadi kita melakukan tindakan pasang infus, berarti kita harus melakukan pengkajian dulu. Kenapa ini pasien mesti harus diinfus ya? Seperti itu. Jadi endingnya adalah proses keperawatan bagaimana kita melakukan pendokumentasian supaya tidak terjadi nanti malpraktek atau malkomunikasi, diskomunikasi antara tim kesehatan lain dengan kita ya. Seperti itu Bu ya. Ya, Pak. Ya. Baik, saya kira seperti itu untuk tugas terakhir ya yang saya berikan. Jadi nanti teman-teman semua akan men-searching jurnal ya, jurnal nasional dan jurnal internasional terkait dengan keperawatan keluarga. Jadi misalnya Pak, saya ingin cari jurnal tentang hipertensi misalnya ya. Kemudian Rasmi misalnya Pak, saya mau cari jurnal internasionalnya tentang hipertensi. Nah, ya. Seperti itu ya tugasnya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan terkait misalnya tugasnya Pak dia apakan nanti itu jurnalnya misalnya. Pak, mau tanya Pak. masalah jurnal. Ya, Batas silakan. pengumpulannya Pak. Ya, batas pengumpulannya sampai minggu depan ya. Minggu depan. Iya, Jadi Pak. minggu depan harus kita kumpul semua jurnalnya ya. Kemudian diapakan nanti jurnalnya? Tentunya kita menganalisis isi daripada jurnal itu ya. Misalnya Pak, saya tidak setuju dengan metode penelitian yang dilakukan pada jurnal Fajar misalnya ya. Nanti kita komentari seperti itu. Oke. Siapa? Seperti itu untuk materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Minggu depan kita lanjut dan semoga teman-teman semua sehat selalu dan tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa partisipasinya semua.